Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sulistia Kartini. I am a lecturer in the STIA Pembangunan Tanjung Pinang, accounting major. Okay, this video was made to fulfill an English assignment about CCU, Cross Cultural Understanding. Nah, jadi apa itu CCU? CCU adalah Cross Cultural Understanding, di mana kita memahami perbedaan kebudayaan atau kebiasaan sebuah negara dan kita bandingkan dengan negara lain. Contohnya, mungkin kebudayaan Indonesia itu bisa berbeda dengan kebudayaan orang Belanda, seperti itu. Jadi di sini adalah plus minusnya. Jadi nggak semua kebudayaan yang ada di Indonesia itu baik di negara lain. Ada juga kebudayaan-kebudayaan di Indonesia yang dianggap tidak lumrah ketika kita ada di negara lain. Nah, Belanda adalah sebuah negara di Eropa Barat yang ibu kotanya di Amsterdam dan pusat pemerintahnya di Den Haag. So many different Belanda cultures with Indonesia. So kita nggak bisa ngelakuin kebiasaan-kebiasaan di Indonesia kalau kita lagi ada di Belanda, karena ada beberapa kebiasaan-kebiasaan orang-orang Indonesia jika dilakukan di Belanda itu tidak lumrah atau tidak sopan itu. Okay, next, let's discuss about CCU from Netherlands. First, Netherlands or Dutch is on time. Dutch people really value time and well plan. Jadi orang-orang Belanda adalah orang-orang yang tepat waktu sehingga mereka sudah merencanakannya dengan baik gitu. So if you have an appointment with them, you must arrive 5 minutes early, but don't come 10 minutes early because it will be operated. Jadi kalau kamu punya janji dengan mereka, kamu harus datang 5 menit lebih awal. Tapi jangan datang 10 menit lebih awal karena akan dinilai berlebihan. Jadi 5 menit lebih awal itu lebih baik gitu. Terus kalau telat gimana? Jadi kalau telat itu mungkin bisa ditoleransi sekitar 10 menit gitu. Jadi ketika kita ada di Belanda, usahakanlah kebiasaan-kebiasaan yang ada di Indonesia itu kita tidak bawa, seperti sering telat, ngaret. No, jangan bawa itu ke sana karena itu memalukan. Second, social ethics. Jadi yang kedua adalah etika bergaul di Belanda. So many difference from Indonesia, seems natural to us this and that, even to I just knew it. Jadi mungkin di Indonesia adalah hal yang wajar untuk bertanya ini dan itu, padahal kita baru pertama ketemu, But in the Netherlands, you first meet with them or with Dutch, orang-orang Belanda. The question were commonly to ask around name, place of residence, school, and married, and about way of lifestyle that is usually expression for people who are included in the category of friend. Jadi kamu hanya boleh bertanya tentang sekitar nama, tempat tinggal, sekolah atau pekerjaan, dan status menikah. Untuk berat badan, kehidupan itu tidak lumrah untuk kamu tanyakan ketika baru kenal. Jadi hal itu boleh ditanyakan oleh orang-orang yang sudah dalam kategori teman, yang sudah lama kenal. Next, invited to people's home. Jadi yang ketiga adalah diundang ke rumah orang di Belanda. You invited to Dutch house, but for coffee drinking or dinner, or to buy souvenir, whether it is flower, chocolate, snacks, or drinks like a wine or beer. But
don't bring a large gift. I think the host will feel bad. Jadi kalau kamu pertama kali kamu diundang untuk pergi ke rumah orang Belanda untuk sekedar ngopi-ngopi ataupun makan malam, usahakanlah untuk membawa buah tangan, kayak coklat, snack, minuman. Tapi jangan membawa kado yang besar atau hadiah yang besar, karena itu akan membuat sang tuan rumah itu merasa nggak enak. Ya ngapain lo gede-gede cuma mau dinner. Next, birthday calendar hanging on toilet. So, if you visiting a Dutch home, kalau kamu pergi ke rumah orang Belanda, don't be surprised to see a birthday calendar hanging on the toilet. Jadi kamu jangan kaget kalau pergi ke rumah orang Belanda terus lihat kalender ulang tahun di depan toilet gitu. Jangan kaget. This is unique habit of Dutch people who love to reserve birthday and don't want to return the year of friend, family and people known. So this calendar the name of the person announced on the date of his birthday. Ini adalah suatu kebudayaan yang unik di mana mereka menggantungkan kalender ulang tahun. Jadi kalender itu diberi tanda ulang tahun keluarga, teman atau orang-orang yang mereka sayang gitu. Jadi itu adalah salah satu pengingat karena mereka pasti pergi ke kamar mandi terus akan lihat. Jadi tentu ingat tanggal berapa ini dan siapa yang ulang tahun gitu. Surprise. And until now, I don't understand why the calendar hanging out to toilet. Kenapa nggak di tempat lain gitu? Nggak tahu kan? Sama. Gak tahu juga. Selanjutnya adalah orang-orang Belanda itu terkenal dengan perhitungan. Jadi kalau kamu pergi hangout atau makan-makan di luar, itu akan membayar bilnya sesuai dengan apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Jadi sendiri-sendiri gitu. Atau ketika kamu berkunjung ke rumah orang Belanda, di sana itu akan disuguhkan kopi atau teh dan satu piring kecil makanan, satu potong coklat dan kue kering. Tapi kalau ada yang lebih kolot lagi, menyuguhkan kue kering dengan toples. Ketika kamu sudah ambil satu, toplesnya akan disimpan kembali. Jadi, kalau di Indonesia itu kan ya udah makan aja gitu. Tapi kalau di Belanda itu emang kayak gitu. Jadi kita hanya dikasih mungkin satu butir untuk kita cicip. Jadi cuma nyicip gitu deh intinya. Kalau di Indonesia kan ya pasti ambil lagi gitu. Tapi kalau di Belanda, ketika kamu sudah ambil, itu akan disimpan kembali toplesnya. Jadi nggak dibiarin di situ. Lalu yang terakhir ini adalah yang paling unik. Ketika kamu mengadakan suatu pesta di Belanda, itu akan melakukan cium pipi 3 kali. Itu bukan cuma untuk kayak teman lama yang udah lama nggak ketemu, tapi itu juga berlaku ketika kamu ulang tahun, menikah, atau acara pesta-pesta yang lain. Di Indonesia kayaknya enggak deh, enggak sampai 3 kali gitu. Tapi itu mesti 3 kali, gimana? Okay, I think this enough. Thank you for your attention. Happy watching and see you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.